Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari tentang middleware. Karena ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Sebenarnya kan saya sudah membahas ini pada React Authentication yang menggunakan Laravel, ya kan? Namun ya saya rasa untuk middleware itu adalah satu kewajiban satu aplikasi. Nah, jadi oleh karena itu pada episode ini kita akan mempelajarinya. Baik. Pertama, coba dulu install dulu React-nya. Karena jujur saja saya sudah menghapusnya dan ya kita bisa start from scratch lah ya kan. So, npx create React. Saya akan memanggilnya learn React. Dan jika sudah, maka Anda bisa cd into learn React. Oke, yang pertama kita akan install kebutuhan kita. Baik itu Bootstrap, state management kita yaitu Recoil, React Router DOM yaitu adalah untuk React routernya, dan Popper.js tambahan untuk Bootstrapnya. Yarn add Bootstrap. Ingat ketika misalnya kita ingin memakai Bootstrap versi 5, yang kita lakukan adalah memakai add next di sini. Kemudian kita masukkan di sini Popper.js dan React Router DOM, kemudian itu adalah Recoil itself. So, kita akan enter, tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Baik, jika sudah saya akan buka di browser dan text editor saya, yarn start. Baik, sekarang tugas kita adalah setup semuanya. Oke. Yang pertama, coba dulu kita pergi ke source. By the way, kita main cepat di sini karena kita bukan ingin mempelajari React lagi, namun kita ingin mempelajari bagaimana sebenarnya middleware itu bekerja. Yang pertama, Anda pergi ke p5getbootstrap.com, hover into navbar. Kita akan scroll ke bawah, kita akan copy apa yang ada di sini. Selanjutnya kita pergi ke source dan kita akan buat di sini satu folder dan file dengan nama komponen pertama kali. Di dalamnya kita buat navbar.js. Anda tahu bahwasanya ketika misalnya kita copy apa yang ada di sini ke dalam kode kita yang ada di sini, itu akan error. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini HTML, yang diharapkannya adalah JSX. Oleh karena itu apa yang biasa saya lakukan, saya akan mencari HTML to JSX. Banyak sekali di internet ini bisa digunakannya seperti ini ya. Nah, kita bisa uncheck create class-nya dan copy semua apa yang ada tadi di sini, kemudian paste di sini. Jika sudah, kita akan copy semua yang ada di sini yang udah di-rendernya menjadi JSX, kemudian kita paste di navbar.js. Bagaimana caranya? Anda pasti sudah tahu bahwa kita harus import React from React. Kemudian kita buat di sini const navbar, ya, basic lah. Kita ingin membuat komponen namanya di sini. So return, apa yang ingin kita return adalah yang tadi kita copy, paste di sini. By the way, kita akan bersihkan semuanya sebelum kita format. Form kita tidak butuh, li dan juga dropdown ini tidak kita butuhkan kecuali homepage-nya seperti itu. Baik, kita akan format, maka dia akan kira-kira seperti ini. Yang kedua, kita butuh apa ya bisa bilang? Kita export dulu dia. Export default navbar, atau Anda bisa langsung export di sini juga bisa, ya. Sekarang coba dulu kita pergi ke satu folder yang akan kita buat dengan nama router index.js, yang dimana kita akan membuat rootnya di sini. Kita akan membuat di sini router dan di sini juga export defaultnya adalah router. Nah, di sini sekarang kita butuh menambahkan yang namanya routernya dan juga navigasinya. Nah, karena itu yang pertama kita akan buat di sini browser router. Kenapa seperti itu? Hanya karena ketika misalnya tidak di dalam ini, kita tidak akan bisa masukkan switch. What should happen? Ketika misalnya saya buat di sini switch, ya kan? Dan di sini kita buat root. By the way, ini adalah peraturan untuk buat root, pasti Anda sudah paham untuk itu. Dan di sini saya akan buat dia closing tag-nya satu seperti itu karena kita akan membuat komponen di sini. Kita buat home nama komponennya. Kemudian kita akan buat satu folder dengan nama view. Dan di dalamnya kita buat home.js, yaitu adalah mengandung homepage saja. Class, kita akan buat di sini nama kelasnya itu adalah container. Dan di sini kita panggil home saja seperti itu. Baik, sekarang coba kita import dia ke sini. Import home from, kita akan masukkan di sini view folder dan homepage-nya. By the way, untuk view tadi di homepage lebih tepatnya di sini kita akan tambah beberapa file, seperti misalnya dashboard untuk proteksi page-nya dan login dan register itu untuk ketika misalnya dia adalah guest, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita akan buat dulu new file dengan nama dashboard.js. Ya kan basic ini, refc kita akan buat di sini lagi dashboard dan itu pasti di dalam yang namanya container. By the way, coba dulu ini semua kita copy dan kita paste di satu file yang akan kita buat, tapi di dalam folder dengan nama out, di dalamnya kita buat login.js. Di sini kita ganti semua menjadi login. Kemudian satu lagi kita akan buat di sini register.js. Seperti itu kira-kira. Kita tidak akan melakukan login ataupun register di sini, cuman kita akan mengilustrasikan bagaimana seandainya dia guest ataupun bagaimana seandainya dia sudah melakukan autentikasi. Baik, kita sudah mempunyai semua page-nya dan sekarang kita bisa fokus di sini. Pertama, ini pasti kita kasih exact biar supaya dia tidak menyangka bahwa ini kita belum kita akses ya. Sini kita buat dulu dashboard.
dan di sini kita buat dashboard. Oke, kemudian kita butuh login juga, login, dan kita butuh register juga. Ingat ini kita kasih huruf besar karena dia adalah komponen harusnya. Kita copy, kita paste, di sini kita buat dashboard, dan satu lagi kita buat di sini login, tapi dia bukan di view folder, melainkan di out login ya, seperti itu. Kemudian kita copy, kita paste, kita buat sini register. Dan sekarang kita punya 4 page yang bisa kita gunakan. Baik, selanjutnya kita pergi ke navbar.js. Di sini by default di anchor, maka coba kita buat sini nav link ya. Nav link ya. Itu akan import dari React Router harusnya nanti jika kita import di sini di import nav link from React Router DOM. Di sini kita ganti href menjadi front slash. Dan di sini kita buat exact biar supaya dia tidak terus-terusan diakses untuk front slash-nya karena nyangka dari situ. Coba kita buat sini React. Dan di sini kita ada home dan aktifnya coba kita hilangkan. Lagi-lagi kita akan buat sini nav link ya kan, dan di sini kita buat exact lagi. Sini kita buat to, dan di sini kita buat home aja seperti itu, tidak ada masalah. Namun kita copy dan kita paste, di sini kita buat dashboard, di sini kita buat dashboard. By the way, untuk current page ini kita hilangkan seperti itu. Dan by the way, sebenarnya bukan untuk home page juga, maksudnya untuk dashboard aja kita hilangkan ya. Refresh. Coba ini kita tutup, ini kita tutup. Tidak ada yang terjadi hanya karena kita belum memodifikasi apa yang ada di app.js. Coba kita pergi dulu ke app.js, di mana di sini kita harusnya include yang namanya routernya. Coba dulu semua akan kita hapus. Saya akan buat sini app lagi, dan coba dulu kita buat di sini returnnya ke router saja seperti ini. Nah, router dari mana kita dapat? Di file yang kita buat tadi itu adalah router index. Dia tidak menginclude index hanya karena itu dianggap sudah filenya gitu. Refresh. Oke, di sini kita mendapatkan error. Yang pertama switch, katanya is not defined, root is not defined. Baik, kita akan import dulu dia pada router index. Di sini switch is not defined, maka kita import. Root is not defined, kita import dengan cara control space jika tidak bisa ya. Dan di sini jika Anda sudah import root switch from React Router DOM. Very cool. Dan coba kita masuk di atas dia. Refresh. Dan sekarang Anda lihat bahwasanya you should not use switch outside a router. Maksudnya gini, sebenarnya router itu kan biasa seperti ini. Import browser ya, browser router as router, biasa seperti itu, from React Router DOM. Tapi karena berhubung komponen kita namanya router, tidak ada salahnya jika ini kita hilangkan dan langsung kita panggil dia di sini seperti ini. Maka ini kita bisa tutup di sini. Selanjutnya coba dulu kita masukkan di sini navbar kita, navbar karena kita komponen itu tadi yang punya. Ya, ini dia import navbar from komponen navbar. Coba dulu kita buat di sini empty 4 saja biar supaya ada space antara konten dan juga navigation-nya. Oke, cool. Kita refresh di browser dan jika Anda lihat mereka sudah berhasil. Kita pergi ke dashboard, maka di sini dashboard. Namun untuk register dan loginnya belum. Tapi tidak masalah. Yang penting mereka sudah berjalan dan desainnya sekarang kita solve dengan cara pergi ke index.js. Kita akan hapus index.css ini. Kita import pertama itu adalah bootstrap dan kita import yang namanya bootstrap untuk stylenya di CSS bootstrap CSS. Refresh di browser, maka kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan harusnya. Ya, seperti itu. Namun ada masalah di sini karena kita tadi copy paste dari navlink ini. Sebenarnya kan dia harus di-wrap ke dalam li. Ya, seperti itu. Iya. Oke, jika Anda lihat sekarang di sini kita sudah mempunyai nice looking navbar dari bootstrap. Dan sekarang coba dulu kita modifikasi sedikit untuk navbarnya. Yang pertama, di sini bagian like kita ganti menjadi white dan kita kasih border bottom dan juga kita kasih di sini py3. Padding atas bawah artinya karena dia Y, kalau X dia padding kanan kiri. Oke, sekarang tugas kita adalah copy paste apa yang ada di sini ke sini. Tapi intinya kita akan hilangkan MR autonya. Jika kita refresh di browser kita akan dapat seperti ini, ya. Namun coba dulu container fluid kita hilangkan fluidnya, kita tinggalkan kontainernya dan coba dulu kita perbaiki dulu. Area current page tidak ada lagi. Kita akan ganti di sini login dan di sini kita buat login. Sini kita buat register. Dan di sini kita buat register. Refresh di browser, harusnya kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, sama seperti yang Anda harapkan. Kita pergi ke register, maka di sini register. Kita pergi ke login page, maka di sini login page. Begitu juga dengan dashboard, begitu juga dengan home. Oke, selanjutnya next kita akan buat yang namanya state managementnya, yaitu recoil yang kita pakai. Kita buat di sini satu folder dengan nama store, dalamnya kita buat index.js. Di sini kita akan const authenticated user. Nah, di sini saya sengaja buat authenticated user biar supaya beda nanti ketika misalnya kita panggil dari sana, atau Anda bisa buat di sini authenticated saja, tidak ada masalah untuk itu. Sekarang coba kita buat di sini atom. Kita akan gunakan atom from recoil sehingga jika kita lihat di atas dia sudah import const atom require recoil, ya.
Sekarang di sini bisa kita buat default. Defaultnya apa gitu? Defaultnya bisa kita buat false, bisa juga kita buat di sini object. Contohnya seperti ini, check. Jadi nanti kita cari aksesnya out check atau out user. Sama seperti ketika misalnya sering menggunakan Laravel. By default kita buat false, namun usernya karena kita tidak mempunyai data real di sini kita bisa buat di sini name sama dengan Irsyad A Panjaitan, misalnya seperti itu saja. Next, jika kita ingat bahwasanya atom ataupun selektor yang akan kita pakai harus mempunyai key, yaitu adalah unique value apapun itu. Ya, terserah, yang penting dia unique. Authenticated. Oke, jika sudah, sekarang kita bisa ekspor cons authenticated lah yang namanya, ya kan. Authenticated, by the way ini cons tidak perlu sih, karena di sini sudah ada cons sehingga kita tidak perlu import yang namanya cons lagi. Export authenticated. Nah, sekarang tugas kita adalah pergi ke navbar lagi. Nah, di sini kira-kira kita buat conditionnya. Jika seandainya dia login, apa yang muncul? Jika seandainya dia tidak login, apa yang muncul? Tapi sebelum itu, kita harus mempunyai dulu yang namanya state-nya. Di sini kita bisa buat cons out dan use recoil value. Karena kita hanya ingin mengambil value dari state tersebut, jadi kita tidak perlu memanggil yang namanya recoil state ataupun kita buat cons out, set out. Kecuali ketika misalnya Anda butuh logout, maka Anda butuh set out to be false. Misalnya seperti itu. Use recoil value, saya akan masukkan di sini. Kemudian dia akan import langsung dari recoil. Kemudian di sini saya akan masukkan properti yang kita buat tadi di dalam state tersebut, yaitu adalah authenticated. Seperti itu. Maka dia akan langsung import authenticated from store. Setelah itu, baru kita bisa membuat yang namanya conditional. Karena kita sudah mempunyai state yang namanya out, maka di sini kita bisa buat if out. Ya kan, if out check. Karena kita mempunyai properti di dalam out tersebut, yaitu adalah check ataupun user. Maka di sini kita bisa buat jika dia sudah melakukan autentikasi, maka apa yang kita tampilkan? Jika tidak, apa yang kita tampilkan? Kira-kira seperti itu. Maka coba ini kita buat dulu ke line per line biar supaya bagus. Ini akan kita tampilkan ketika misalnya dia tidak login, artinya kita masukkan dia di sini. Nah, ketika misalnya dia login, kita akan masukkan di sini, yaitu properti yang tadi kita buat di state kita juga yang namanya out user. So, di sini kita akan panggil out user name. Kira-kira seperti itu. Ini bisa kita hapus dan kita refresh di browser. Ini dia ada permasalahan baru. Mungkin Anda sudah saya ajarkan di awal bahwasanya ketika misalnya kita ingin memakai state management yang namanya recoil, kita harus memasukkannya ke dalam root recoil component. Oke? Oleh karena itu kita bisa pergi ke index.js. Di sini lebih tepatnya kita bisa masukkan apa tadi namanya? Recoil root. Maka kita ke sini recoil root. Ya, jadi harus di-wrap dia. Jadi kalau misalnya tidak ada, maka tidak akan bekerja untuk routingnya, untuk state-nya. Refresh di browser, dan sekarang dia sudah berhasil. Oke, by default kita akan melihat di sini login and register. Tapi watch what happen ketika misalnya state-nya kita buat check-nya true, refresh di browser, maka dia akan berganti menjadi nama saya, yaitu adalah login user lah, bisa dibilang seperti itu. Oke. Kita akan kembalikan ke false. Sekarang, kita anggap dulu dashboard ini adalah satu page yang kita ingin mengunjunginya, harus melakukan login terlebih dahulu. Maka oleh karena itu, coba dulu kita pergi ke satu folder yang akan kita buat dengan nama middleware. Dan di dalamnya kita bisa buat misalnya guest.js ataupun out.js. Pertama, kita akan bahas di sini authenticated saja. Ya, biar supaya jelas bahwasanya kita akan menggunakan dua metode nanti di sini, biar supaya Anda paham step by stepnya. Saya akan buat di sini RFC, saya akan buat di sini conditional pastinya, dan kita accept di sini namanya props, dan di sini sebenarnya kita bisa langsung return yang namanya props children, dan di sini kita masukkan cons out dan use recoil value from authenticated yang kita dapat dari store itu, sama seperti ketika layaknya kita menggunakan navbar tadi. Namun di sini di dalam use effect ketika misalnya dokumennya sudah ready, apa yang akan kita lakukan? Maka kita cek dia. Ya kan, berhubung kita ingin autentikasi, apa yang kita lakukan kan gitu. By the way, ini coba kita kasih dulu empty array seperti itu. If not out, check. Ya kan, karena kita mempunyai properti untuk false ataupun true-nya dicek, maka di sini kita bisa buat history push bisa ke login. Namun history dari mana kita dapat? Kita dapat dari sini dong. Cons history, kita buat di sini use history from React router DOM. Seperti itu, adalah function ya, by the way. Jika ada di sini use history from React router DOM. Oke, jika sudah sekarang, jika kita lihat React-nya juga tidak berfungsi di sini hanya karena kita tidak memakai JSX, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Di sini kita mempunyai props. Ketika misalnya kita buat children di sini, kita bisa panggil nanti di dalam komponen dia. Bagaimana caranya? Easy. Jadi kita bisa pergi ke router index.js.
Di sini adalah dashboard. Maka coba dulu kita buat ini ke dalam maka di sini kita buat root dan di sini kita panggil authenticated tersebut. Bagaimana caranya? Kita import lah di sini. Import authenticated from middleware authenticated. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa buat authenticated dan karena kita memakai children tadi, kita bisa masukkan di sini dashboard komponen tersebut seperti ini. Coba kita refresh di browser apakah ini sudah berhasil. Jika kita pergi ke dashboard, maka apa yang terjadi? Dia otomatis pergi ke login. Kita kunjungi home, tidak akan terjadi apa-apa. Namun kita pergi ke dashboard, dia akan otomatis pergi ke login page. Yang artinya ketika misalnya Anda ingin mengunjungi dashboard, Anda harus terlebih dahulu melakukan yang namanya autentikasi. Maka coba kita lakukan autentikasi, apakah ini sudah berhasil ataukah belum. Coba dulu kita pergi ke store index.js, kita buat sini true, refresh di browser, dan sekarang kita bisa pergi ke dashboard. Bisa. Kita kira seperti itulah caranya. Namun mungkin Anda berpikir di sini akan duplikasi file ini, dan coba kita buat sini guest.js. Sebenarnya iya, namun ada cara cepatnya. Nanti saya akan kasih tahu. Untuk sekarang saya rasa ini sudah cukup untuk Anda pakai. Di sini saya buat guest, di sini saya buat guest juga. Namun untuk conditionalnya if out check, dan ketika misalnya if out check atau ketika misalnya identifikasi dia sedang melakukan login, maka kita akan push dia ke dashboard page atau kemanapun yang Anda inginkan. Homepage bisa, dashboard bisa. Oke, sekarang lanjut kita akan pergi ke index router tadi yang ada di sini. Kita akan masukkan sama seperti ini. Iya memang, kita akan masukkan sama seperti itu. Maka di sini kita bisa buat root untuk closingnya dan di sini kita bisa buat guest. Dan di sini kita masukkan komponennya. Kita bisa copy dan kita paste di sini untuk registernya. Seperti itu. Ini kita hilangkan. Refresh di browser. Sekarang guest is not defined karena kita belum mengimportnya. Import dulu dia dari middleware tersebut. Refresh di browser. Maka ini yang kita dapatkan. Nah sekarang coba kita kunjungi login page. Apakah bisa? Tidak. Dia akan otomatis pergi ke dashboard. Dan di sini jika Anda lihat juga sudah berubah menjadi nama saya. Karena by default kita buat tadi di index store ini adalah ceknya itu true. Kita buat false. Maka kita pergi ke dashboard. Refresh. Maka dia akan otomatis pergi ke login. Begitu juga dengan dashboardnya, sebenarnya Anda bisa buat if condition di situ ya. Coba kita pergi ke komponen navbar. If out check, kita akan tampilkan dia. Kira-kira seperti itu. Karena kita tidak mempunyai else-nya di sini, maka sebenarnya kita bisa buat seperti ini. If out check, ya kan? Terus kita buat sini and, maka ini muncul. Ketika misalnya tidak ada, ya tidak ada yang muncul. Refresh, maka dia tidak akan muncul. Namun ketika misalnya di sini kita buat true, maka dia akan muncul. Ya kan? Nah sekarang coba dulu, saya ingin mengajarkan kepada Anda bahwasanya ini bisa dibuat simple. Set close dulu semuanya. Dan di middleware ini, coba dulu kita buat satu file dengan nama app.js. Di sini kan kita import yang namanya authenticated from authenticated. Sama dengan guest juga sini. Dan kita ekspor di sini yang namanya authenticated dan guest. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke router tadi. Daripada kita require kedua-duanya, kita bisa require satu saja. Import start as middleware. Jadi nanti ketika misalnya Anda mempunyai komponen yang banyak di dalam satu komponen, maka Anda bisa menggunakan bintang ini. From, kita akan buat di sini from middleware app. Oke, sekarang di sini kita bisa buat middleware dot authenticated. Di sini juga bisa buat middleware guest, begitu juga dengan yang di sini. Refresh di browser, maka harusnya kita mendapatkan same result di sini. Namun permasalahannya adalah bisa nggak lebih singkat? Bisa sebenarnya. Coba dulu kita pergi ke tadi authenticated.js dulu. Daripada coba kita buat di sini children, kita buat yang namanya render. Jadi nanti kita mempunyai props render, di sini kita render komponen tersebut. Begitu juga dengan guestnya, sini kita ganti menjadi render. Dan jika kita pergi ke index.js, kita bisa buat seperti ini sebenarnya. Render, komponen apa yang ingin kita render di sini. Kira-kira seperti itu. Maka kita masukkan register komponen. Dan ini bisa kita masukkan and closing tag-nya. Satu saja seperti itu. Next, kita akan lanjut untuk loginnya. Begitu juga di sini sama seperti apa yang kita lakukan di bawah. Render yang namanya login page. Ya sorry, tapi dia harus memakai tag di sini. Tidak bisa seperti kala yang kita masukkan di sebagai komponen. Ini bisa kita hapus. Dan begitu juga dengan authenticated ini. Dan di sini kita bisa buat render. Di sini kita bisa buat dashboard ya. Seperti itu. Refresh di browser, apakah kita mendapatkan hal yang sama?
sama saja, tidak ada perbedaan di sini. Nah, intinya sekarang ketika misalnya Anda ingin memasukkan authenticated maupun guest ini dalam app.js, itu sah-sah saja. Tidak ada yang sulit di sini, ya. Cuma nanti ketika misalnya maintain, biar supaya enak saja, bahwasanya Anda bisa pergi ke authenticated ketika misalnya ingin memodifikasi sesuatu. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang coba kita console lognya. Apa yang terjadi di behind the scene di sini? Semua berjalan dengan baik. Coba dulu kita buat dulu state-nya itu check-nya false. Pada stores index, di sini kita buat false. Refresh. Kita pergi ke dashboard lagi. Maka tidak akan bisa, dia akan tetap pergi ke login page, ya. Kita pergi ke register maka akan bisa, namun ke dashboard tidak, ke home pasti bisa karena kita tidak melakukan proteksi di sana. Ketika misalnya true, maka tidak bisa pergi ke login page. Jika kita kunjungi tadi register page, harusnya ini register, ya, maka dia akan langsung pergi ke dashboard page. Very cool, right? Tidak ada yang sulit di sini karena Anda sudah mengetahui tentang React.js. Dan salah satu hal yang penting itu adalah middleware. Bukan masalah autentikasi saja kita bahas middleware di sini. Bisa jadi Anda bisa mengambil data user itu yang namanya umur, mungkin entah 18 plus misalnya, seperti itulah ya kan. Macam-macam apa gitu kan, tidak boleh dikunjungi kalau di bawah umur. Middleware itu salah satu jawabannya gitu. Oke, jika sudah, saya rasa kita bisa lanjut di video berikutnya jika ada, ya. See you soon.